Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Umi Wahidah Ziana, nomor induk mahasiswa 20205340 dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Mulia Kudus. Di sini saya akan melanjutkan materi dasar akuntansi pertemuan keempat, yaitu persamaan dasar akuntansi. Ada pembagian akuntansi. Pembagian akuntansi dibagi menjadi 3. 1. Akuntansi manajemen, 2. Akuntansi keuangan, 3. Akuntansi pemerintah. Akuntansi manajemen adalah cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak internal organisasi atau manajemen. Laporan keuangan itu diperuntukkan untuk pihak organisasi, khusus akuntansi manajemen. Yang kedua, ada akuntansi keuangan, adalah cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak eksternal seperti investor, kreditor, dan BPAM. Yang ketiga, ada akuntansi pemerintah, adalah cabang akuntansi memproses transaksi-transaksi keuangan pemerintah yang menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD kepada rakyat melalui lembaga legislatif serta untuk kepentingan pihak-pihak yang terkait. Akuntansi pemerintah bekerja untuk menyusun laporan keuangan pemerintah. Ada 2, yaitu level nasional, level tingkat nasional atau APBN, dan ada level tingkat daerah atau APBD. Di sini ada siklus akuntansi. Siklus akuntansi dimulai dari bukti transaksi. Yang pertama, bukti transaksi ini yaitu contohnya di suatu perusahaan memproses suatu barang yang diproses menjadi produk dan dijual ke konsumen, maka akan menghasilkan nota atau transaksi bukti atau bukti transaksi. Bukti transaksi ini masuk ke jurnal. Jurnal itu untuk mengetahui pergerakan keuangan dari bulan ke bulan berikutnya. Dari jurnal masuk ke buku besar masuk ke neraca saldo masuk ke jurnal penyesuaian masuk ke jurnal penutup, dan yang paling akhir yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan ini yang nantinya digunakan untuk perusahaan atau digunakan untuk pihak eksternal seperti tadi investor, kreditor, dan BPAM atau lembaga pemerintah yang lain. Konsep entitas terpisah. Perusahaan dianggap terpisah dengan pemiliknya. Contoh, ketika saya punya uang, maka uang itu milik saya. Tetapi ketika uang itu sudah diinvestasikan ke perusahaan, maka uang itu aset perusahaan, tidak milik saya lagi. Di sini ada konsep entitas Elisa sama salon Elisa. Elisa mempunyai uang 10 juta. Ini milik Elisa, masih tetap milik Elisa. Tetapi kalau uang ini sudah masuk ke salon Elisa, ini dinamakan aset perusahaan atau kas salon Elisa. Ini harta salon 10 juta, kepentingan Elisa 10 juta. Harta 10 juta, kepentingan pemilik 10 juta. Ada kreditor 1 juta, tambah kepentingan pemilik ditambah kreditor. Jadi 11 juta itu termasuk harta. Pemilik menyetor uang 10 juta. Transaksi pertama yaitu setoran pemilik kas sebesar 10 juta, utang 0, ada utang plus modal di sini. Utang sama dengan 0, modal 10 juta. Yang kedua ada transaksi pinjam uang 1 juta. Berarti kas ditambah 1 juta, jadi 11 juta. Dan di sini utang masuk 1 juta karena ini pinjam. Jadi utang masuk 1 juta, modal tetap sama.
Yang ketiga ada jual jasa tunai 600.000. Jual jasa tunai berarti kas juga ditambah lagi. Yang tadi 11 juta menjadi 11.600.000. Sama. Modal juga ditambah 600 menjadi 10.600.000. Jual jasa kredit 2 juta. Masuk ke piutang 2 juta. Tapi modal juga tambah 2 juta. Kas menjadi saldo menjadi 11.600.000. Piutang 2 juta. Utang 1 juta, modal 12.600.000. Membayar gaji 1 juta. Membayar gaji 100.000. Maaf. Kas yang tadinya 11.600.000 dikurangi 100.000. Saldo 11.500.000. Piutang 2 juta, utang 1 juta, modal kan dikurangi 100 ini transaksinya. Maka 12.500.000. Pemilik menarik 200, kasnya berkurang lagi menjadi 11.300.000. Piutang 2 juta, utang 1 juta, modal 12.300.000. Kan di sini tulisannya hutang sama dengan utang plus modal. Coba kita jumlah. 11.300.000 ditambah 2 juta, maka hasilnya 13.300.000. Apakah sama utang plus modal hasilnya? 12.300.000 ditambah 1 juta, maka 13.300.000. Maka hasilnya seimbang. Sekian dari presentasi pertemuan keempat kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.